Pasukan berkuda kawal kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al-Salam, Jeddah, Arab Saudi. Kedatangan Presiden Prabowo di Istana Al-Salam disambut langsung oleh putra mahkota sekaligus Perdana Menteri Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud. Lagu kebangsaan kedua negara berkumandang menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Istana Al-Salam. Keduanya memperkenalkan jajaran menterinya masing-masing. Kabinet Merah Putih yang ikut ke Arab Saudi diantaranya ada Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Ruslani. Keduanya pun berdiskusi dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Di sela rangkaian kunjungan kenegaraan ke Kerajaan Arab Saudi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri menjalani ibadah umroh. Prabowo tiba di pelataran Masjidil Haram, dikawal ketat oleh petugas keamanan Arab Saudi dengan didampingi oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setelah keluar dari Ka'bah, Presiden Prabowo juga berkesempatan mencium Hajar Aswad. Bareskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada 3 Juli ini diundur menjadi pekan depan hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut gelar perkara ditunda karena TPUA meminta perjadwalan ulang karena ada sejumlah nama yang akan dilibatkan. Karena alasan permintaan sejumlah nama tersebut, Bareskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus hari ini. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Bareskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini, gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Bareskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus, Tom Lembong dihadirkan sebagai saksi mahkota. Dalam persidangan, Tom Lembong menyebut jika presiden saat itu yakni Joko Widodo pernah memerintahkan impor gula. Perintah tersebut disampaikan langsung Jokowi saat bertemu Tom Lembong di sidang kabinet. Saudara langsung mendapat perintah dari presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana biasanya perikanan di Istana Bogor dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Bukan kali ini saja Tom Lembong menyebut nama Presiden Jokowi. Pada persidangan korupsi gula dengan Tom Lembong sebagai terdakwa, Tom pun menyoroti perlunya menghadirkan Joko Widodo dalam persidangan. Tom menyebut keterangan saksi ahli hukum administrasi negara Wiryawan Chandra yang dihadirkan JPU sangat menarik, terutama saat ahli mengusulkan agar Jokowi dihadirkan untuk memberikan keterangan langsung. Keterangan beliau tadi bahwa ya kalau memang BUMN Koperasi Angkatan Darat
koperasi TNI Polri, dan saya pun semuanya menjalankan perintah Presiden. Ya, sebaiknya Presiden dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa memang beliau memberikan perintah tersebut ya. Sidang kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong akan segera memasuki babak baru. Tom akan menghadapi tuntutan jaksa pada Jumat 4 Juli esok. Tim Liputan iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi dua pelaku curanmor di Jalan Rukun Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Mereka beraksi saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Setelah merusak gembok pintu gerbang, pelaku mengangkat salah satu ban motor agar bisa dibawa ke depan. Setelah itu dengan leluasa mereka merusak kunci kontak motor dan membawa kabur sepeda motor. Selang 1 jam kemudian, pelaku kedua yang disinyalir merupakan komplotan yang sama ini pun masuk dan membawa kabur sepeda motor lainnya. Selang 1 jam, sekitar 1 jam setengah, sekitar 1 jam 23, itu ada maling kedua, entah itu orang sama, tapi entah sama atau beda, tapi bajunya berbeda. Yang pertama itu pakai jaket orange, yang kedua itu pakai jaket hitam. Korban pun sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polisian dan berharap pelaku bisa segera tertangkap. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Inilah rekaman CCTV yang viral. Sejoli pelaku pencurian kacamata ini beraksi di 2 mal mewah di kawasan Bekasi, Jawa Barat dan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Guna melancarkan aksinya, pasangan ini berbagi tugas sehingga tak dicurigai penjaga toko. Tak hanya menangkap pasangan sejoli, penyidik Subdit Jatan Ras turut menangkap penadah barang hasil curian pelaku. Akibat pencurian tersebut, milik toko kacamata merugi puluhan juta rupiah. Diduga, para pelaku merupakan sindikat pencuri yang kerap beraksi di sejumlah lokasi. Ini adalah eksekutor atau yang melakukan pencurian di beberapa TKP. Jadi ini merupakan sindikat, ya, sindikat pencurian di Bekasi, kemudian mal di Jakarta Utara, sama sebuah mal di Jakarta Selatan. Kemudian barang-barangnya dijual ke tersangka HS. Pasangan pelaku pencurian kacamata dijerat pasal tentang pencurian. Sementara seorang penadah dijerat pasal 480 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan.